Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara ibadahu bil ibadati wa fi'lil hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah al-mab'udu fil ardi was samawat, wa asyhadu anna Muhammadan afdalul makhluqat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita hadirkan rasa syukur, kita hadirkan segala puji hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang maha segalanya. Karena Masya Allah masih izinkan kita, Allah ketuk hati kita, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah yang diberkahi ini. Maka ini adalah bagian dari nikmat Allah yang sangat luar biasa. Dan masih banyak pula saudara-saudara sama muslim kita yang saat ini masih belum pula terketuk hatinya untuk berangkat di masjid, padahal ini adalah waktu yang Masya Allah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya untuk kaum muslimin. Maka inilah adalah bagian dari nikmat Allah yang sangat luar biasa. Dan tentu pula ada pula yang saat ini mungkin ada saudara kita, kerabat kita, keluarga, ataupun orang-orang yang pernah kita kenal, kita jumpai yang saat ini sudah terbujur kaku di dalam tanah. Banyak pula dari mereka yang sejatinya saat sudah terbujur kaku di dalam tanah banyak sekali penyesalan dalam hidupnya. Salah satunya adalah seandainya masih diberikan waktu untuk hidup di dunia, maka tentulah mereka semuanya senantiasa untuk meningkatkan keimanan ketakwaannya, senantiasa memperbanyak amal-amal solehnya. Salah satunya adalah benar-benar memaksimalkan waktu terbaik di hari Jumat ini untuk senantiasa semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kembali lagi di setiap hari Jumat khatib mengingatkan khususnya kepada diri khatib sendiri, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah dan benar-benar kita menjauhi segala larangannya. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, artinya kita pun masih diberikan kesempatan untuk terus mohon ampun kepada Allah dan pula diberikan kesempatan untuk memaksimalkan waktu yang sangat sedikit ini. Ya, hidup kita di dunia ini adalah semata-mata untuk memperbagus amal kita, wa husni ibadatik, senantiasa memperbaiki amal-amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa sebentar lagi akan kita berjumpa dengan hari raya Idul Adha, baik yang mungkin besok sholat idnya ataupun yang lusa, baik yang Sabtu ataupun Ahad. Kita akan menjumpai sebuah hari raya bagi umat Islam, hari raya Idul Adha. Ketika kita jumpai kalimat Adha, itu sejatinya erat kaitannya dengan dari bahasa Arab yang artinya adalah duha. Jadi adha itu dekat sekali kaitannya dengan namanya adalah duha. Dan duha itu tentu memiliki makna adalah sebuah waktu ketika matahari itu sudah mulai meninggi. Itulah waktu duha. Lalu apa hubungannya waktu duha dengan Idul Adha? Masya Allah. Kenapa disebut hari raya Idul Adha? Adha dari kalimat duha. Ternyata Masya Allah, awal waktu untuk kurban 10 Dzulhijjah itu adalah dimulai kapan? Dimulai di waktu duha, yakni setelah kita menjalankan hari raya Idul Adha. Maka berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Idul Adha itu dimulainya lebih pagi,
dibandingkan dengan Idul Fitri yang benar-benar ditunggu gitu ya sampai benar-benar matahari terik. Tapi kalau Idul Adha itu adalah sebelum ya waktu duha disegerakan. Kenapa? Untuk memaksimalkan bagi panitia-panitia kurban untuk benar-benar bisa menjalankan ibadah yakni berkurban. Dan tentu ya, hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, Allah perintahkan kita semuanya untuk senantiasa berkurban. Sejatinya ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Salah satunya adalah inilah adalah bagian dari momen di mana Allah melatih kita untuk senantiasa ikhlas lillahi ta'ala, memberikan pengorbanan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemurnian bahwasanya semata-mata ibadah kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah kurban ini pula sejatinya untuk mendidik kita menjadi hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa. Karena tingkat ketakwaan kita itu juga diuji, tingkat keimanan kita pun juga diuji. Dari mana? Ya, dari bagaimana kita menjalankan ya ibadah kurban ini pula. Apakah kita benar-benar ya masih tahan, belum juga kita untuk menjalankan kurban meskipun sudah ada rezekinya, atau justru sebaliknya. Nah, itu sangat menentukan kualitas kadar keimanan kita, ketakwaan kita. Karena hari raya kurban ini dengan kita menjalankan turut pula berkurban, memberikan kontribusi, itu juga bagian dari kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya perintah kalau kita jalankan itulah jalan ketakwaan, insyaallah. Dan Allah perintahkan pula untuk berkorban ini sejatinya adalah level di mana keimanan kita itu benar-benar diuji. Seberapa kita siap untuk senantiasa ya berkorban atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan sudah seberapa kita benar-benar memberikan yang terbaik untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kurban sejatinya pertama kali itu adalah dimulai dari ya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yakni kedua putra beliau ini ya Qabil dan Habil ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Maka dari dua putra Nabi Adam alaihissalam ini ada satu yang tidak diterima dan ada satu yang diterima. Siapa yang diterima kurbannya? Yakni ialah yang benar-benar memberikan persembahan yang terbaik, yang benar-benar tulus ikhlas lillahi ta'ala, dan memberikannya bukan hanya sekedarnya saja, tapi benar-benar ya dengan totalitas sepenuh hati memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persembahan yang terbaik, kurban yang terbaik adalah yang benar-benar ya diri kita hadirkan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, bukan hanya masih adanya level pamrih karena ingin disebut-sebut oleh tetangga kita, karena tampak ya masa ya bapak ini terkenal di kampung, terkenal di daerahnya, tapi kok tidak berkurban. Ada pula yang setiap tahunnya justru berkurban hanya karena apa? Ingin disebut-sebut atau karena namanya nggak tertera di masjid-masjid di daerahnya. Ya na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita luruskan benar-benar dalam berkurbannya adalah untuk ya ibadah lillahi ta'ala. Kemudian ya riwayat dari kurban ini tentu ada satu ya dalil yang sangat masyhur sekali, yakni dimulai dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putra beliau yakni Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah, perintah kurban kepada Nabi Ibrahim alaihissalam diawali lewat sebuah mimpi ya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar harus menyembelih putra beliau. Padahal ya, sang ayah ini Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lama sekali tak berjumpa dengan anaknya. Padahal dulu anaknya sudah pernah ditinggalkan di tengah padang pasir yang sangat tandus beserta dengan ibunya. Padahal anak itu pula dulu yang sangat dinanti-nantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat belum memiliki keturunan. Kemudian memiliki keturunan laki-laki sangat disayang, ternyata harus diperintahkan untuk ditinggalkan di padang pasir, di tanah yang sangat tandus. Dan muncul lagi perintah untuk menyembelihnya. Masya Allah, bagaimana jika kita di posisi Nabi Ibrahim alaihissalam? Belum tentu kita mampu ya untuk di level ujian keimanan ini benar-benar mau menjalankan perintah Allah atau tidak. Masya Allah. Belum lagi di sisi Nabi Ismail alaihissalam ya, beliau jarang sekali berjumpa dengan ayahnya. Sekali-kalinya ayahnya datang, Masya Allah, tiba-tiba minta untuk siap nggak nah kamu itu kalau saya sembelih. Masya Allah, coba bayangin posisi Nabi Ismail alaihissalam seandainya itu adalah diri kita. Apakah kita pun juga taat kepada Allah, ataukah kita pun juga nurut taat kepada kedua orang tua kita? Masya Allah.
Inilah sebuah hikmah nanti akan kita bisa ambil pelajaran bersama-sama di khutbah Jumat yang pertama ini. Masya Allah. Lalu apa respon Nabi Ismail alaihissalam saat sang ayah ini menyampaikan bahwasanya ya, saat pertama kali berjumpa Nabi Ibrahim mengunjungi anaknya, tiba-tiba menyampaikan, ya, wahai Ismail, sesungguhnya aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Maka apa jawabnya Nabi Ismail alaihissalam? Maka jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam ini pun ya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'Allahu minasy shabirin. Qala ya abati, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak mau menyembelih, justru sang anak menyampaikan, wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah itu, sesungguhnya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Lapang sekali hati ya sang anak, hati dari Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam dalam firman Allah ini menggunakan kalimat bukan ya abi, tapi ya abati. Apa maknanya? Ini jauh berbeda. Kalau ya abi hanya sekedar wahai ayah, tapi ini benar-benar menggunakan kalimat ya abati yang memiliki makna yang sangat dalam. yakni apa? Sebuah rasa kerinduan kepada sang ayah. Ya abati, benar-benar ayahku yang sesungguhnya, yang sangat aku rindukan, baik itu saat dekat ataupun jauh. Ya, senantiasa sang ayah yang sangat saya rindukan. Masya Allah, ini panggilan sayang dari seorang anak kepada ayahnya, bukan hanya sekedar ya abi, tapi ya abati. Masya Allah. Dan keteguhan, ketegaran dari Nabi Ismail alaihissalam ini pun yang patut untuk kita jadikan pelajaran, untuk kita ambil contoh. Lalu apa pelajaran dari proses ya kurban ini? Masya Allah, banyak sekali. Salah satunya yang akan kita bedah pada khutbah Jumat pada kesempatan kita kali ini. Yang pertama adalah kullun nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa itu pasti akan mati, pasti akan dipanggil oleh Allah. Dan kami akan mengujimu dengan sebenar-benarnya cobaan. Dengan ya ujian yang sesungguhnya, dan juga dengan ujian berupa nikmat, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Masya Allah. Artinya apa? Setiap jiwa kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap diri kita pasti akan menghadapi yang namanya cobaan. Tapi takaran ujian itu berbeda-beda. Dan ketika ada salah satu sahabat, ya dalam hadis riwayat Bukhari diriwayatkan, disampaikan ya, bahwa ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah seorang hamba yang paling berat ujiannya di hidup ini? Maka Rasulullah pun menjawab, ialah para nabi. Berikutnya orang-orang yang solih. Berikutnya orang-orang yang solih, kemudian ya seiring dengan takaran kesolehannya. Masya Allah. Artinya semakin dekatnya diri kita dengan Allah, maka tidak hanya lantas hanya sekedar kita mengaku-ngaku kita sudah dekat, pasti Allah akan hadirkan ujian. Begitu pula dengan pekerjaan kita. Kita merasa KPI kita bagus, penilaian kinerja kita bagus, maka bukan hanya sekedar lisan, pasti akan diuji, benar bagus atau enggak. Dilihat dulu mana yang tangible, mana yang tangible. Bagaimana secara penilaiannya kasat mata oke, tapi juga bagaimana dengan akhlak kita, tingkah laku kita yang tak terhitung. Bagaimana penilaian hubungan kita dengan atasan kita, dengan teman kerja kita, dengan ya tim yang ada di bawah kita. Semuanya akan dilihat. Sama halnya ketika kita mengaku bahwa diri kita itu pintar, pasti akan diuji dulu seberapa level kepintaran kita. Pun sama, ketika kita mengaku bahwa kita ini beriman kepada Allah, pasti Allah akan hadirkan ujian itu. Pasti, selama nafas ini masih ada, selama nyawa ini belum keluar dari kerongkongan, maka tentulah Allah akan hadirkan ujian kepada kita. Dan bagaimana cara menghadapi ujian itu? Yang pertama, kita belajar kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kita belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Yakni benar-benar meyakini, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan ujian itu, pasti sepakat dengan itu Allah akan hadirkan pertolongannya. Pasti Allah akan hadirkan jawabannya. Yang namanya persoalan, yang namanya soal itu pasti ada jawabannya. Maka terus berbaik sangka kepada Allah. Hatinya senantiasa tenang.
Setelah kita berbaik sangka dengan Allah, wujudkan rasa baik sangka Allah itu dengan apa? Berlapang hati. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam saat hendak disembelih, diminta oleh sang ayah, nak silakan untuk tengkurap. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Tidak ayah, izinkan saya untuk telentang. Apa katanya Allah nanti? Kalau saya mau disembelih oleh sang ayah, saya masih harus tengkurap. Maka di mana level ridhonya saya? Masya Allah. Level ketaatan saya itu masih di level bawah, maka izinkan saya itu untuk terletak. Hatinya tenang. Maka saat hati tenang itulah solusi rezeki pertolongan Allah yang mudah datang. Dan solusi itu pasti datangnya sepaket dengan yang namanya ujian. Dan ujian itu datangnya pasti lebih dulu. Sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah mau berikan nikmat, kebaikan, solusi, pertolongan dari Allah, maka Allah akan berikan ujian terlebih dahulu. Maka saat hendak disembelih, lapangnya Nabi Ismail alaihissalam itulah yang menjadikan salah satu tanda bahwa Allah hadirkan pertolongannya. Sekarang coba kita cek dari kisah tersebut. Saat hendak pedang itu dihunuskan di leher, di manakah solusi dan pertolongan Allah itu? Apakah harus dicari di luar sana? Tidak. Solusinya sangat dekat dengan leher itu, dengan hunusan itu. Langsung Allah gantikan dengan domba yang ada di surga. Coba kita belajar dari Nabi Ismail saat masih kecil, saat masih kehausan di padang pasir yang sangat tandus. Ibundanya mencari air ke sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Apakah solusinya ada di sofa? Apakah solusinya ada di marwah? Tentu tidak. Karena apa? Solusi itu pasti datang bersama dengan ujian, bersama dengan persoalan pasti ada kemudahan. Solusinya di mana? Tepat di bawah kakinya Nabi Ismail. Solusi itu sangat dekat, manakala hati kita itu tenang. Dan simbol ketenangan hati kita adalah ketika kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka kalau kita dihadirkan ujian kok hati kita masih keperuksung, masih deg-degan, masih hektik, masih kerodet, masih ada gejolak, hati kita berdebar-debar, artinya kita tidak sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari senantiasa hadirkanlah hati kita untuk senantiasa lapang, tenang. Apapun ujian yang Allah hadirkan sudah pasti Allah sudah menyiapkan solusinya. Allah sudah pasti menyiapkan jawaban dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Masya Allah. Jadi dari firman Allah ini, kurban itu erat kaitannya sangat dekat sekali ya dengan apa? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Jadi kurban itu yang pertama saat erat kaitannya dengan nikmat yang sudah Allah beri. Bukan seberapa kita mengeluarkan, tapi kita harus menyadari atas banyaknya nikmat yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Dan ayat lanjutannya adalah tentang apa? Fasholli li rabbika wanhar. Allah sandingkan, Allah kaitkan salat itu dengan kurban. Maknanya apa? Inilah dua-duanya amal ibadah yang benar-benar itu adalah ibadah secara vertikal, langsung kepada Allah. Jadi berkurban itu sejatinya bukan kepada sesama. Berkurban itu adalah langsung akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan sholat kita, itu persembahan antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat yang pertama pun kita bisa tadabburi bahwasanya kurban itu bukanlah tentang apa yang kita miliki, tapi kurban itu adalah dengan menyerahkan kembali apa-apa yang telah Allah beri. Jadi Allah sekali-kali lagi terus ingatkan kepada kita, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Banyaknya yang mana? Saat ini kita masih bisa duduk di sini. Saat ini kita masih bisa bernafas. Jantung kita masih bisa berdegup dengan gratis. Masya Allah. Jadi jika kita sadar betul bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Allah, semua ini adalah nikmat dari Allah, maka kita pun akan ringan dalam menjalankan ibadah-ibadah yang kita persembahkan hanya kepada Allah. Salah satunya adalah kita pun bisa lebih mudah lapang untuk berkurban dengan sebaik-baiknya. Dan saya doakan semoga seluruh jamaah yang hadir di sini, jamaah sidang Jum'ah ini, Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk bisa menjalankan ibadah kurban, dan juga pula dimudahkan pula untuk benar-benar bisa merayakan hari raya Idul Adha, merayakan Arafah pun, kedepannya pun kita bisa di Baitullah.
Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa alaniyatina faqbal ma'dhiratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.